Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Marbot Masjid. Di mana di channel ini kita akan belajar bareng mengenai dunia informasi teknologi, mengulas blog-blog tutorial lalu mempraktekannya, berbagi tips-tips sederhana serta praktek langsung mengenai pekerjaan sehari-hari yang berkenaan dengan dunia informasi teknologi. Baiklah, sebelumnya saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya video ini bila bermanfaat menurut teman-teman sekalian. Karena semua itu nggak bayar alias gratis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersua pada channel ini, channel Marbot Masjid, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pada video kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar keberkahan selalu menyertai kita, ilmu yang bermanfaat serta kecerdasan dapat kita raih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hakama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya hanya sedikit sharing dan berbagi pengalaman tentang kegiatan yang saya laksanakan di Masjid Agung Al-Azhar terkait dakwah digital atau dakwah virtual. Pada kali ini tentang perencanaan dan pengaplikasian dakwah digital atau dakwah virtual. Kita tahu sendiri dalam dunia dakwah saat ini kita mengenal dakwah digital atau dakwah virtual, sehingga semua masjid harus dapat mengalih statuskan kegiatannya ke dakwah digital atau dakwah virtual ini. Namun kita tahu sendiri bahwa tidak semua marbot atau karyawan masjid memiliki keahlian dalam merencanakan dan mengaplikasikan dakwah digital tersebut. Secara intuitif, kegiatan dakwah digital ini ingin meniru proses dakwah seperti layaknya dakwah tatap muka. Karena saat kondisi dakwah saat ini sudah tidak lagi sama seperti saat sebelum pandemi terjadi. Sehingga kita harus mulai beralih ke dakwah digital melalui aplikasi Zoom dan aplikasi-aplikasi live streaming seperti XSplit Broadcaster, OBS Studio. Kita harus mulai beralih ke aplikasi tersebut. Pertanyaannya, bagaimana sih strategi yang tepat dan efektif sehingga perencanaan dan pengaplikasian dakwah digital tersebut pada aplikasi Zoom, pada aplikasi live streaming efektif dengan konsep kegiatan yang akan kita laksanakan. Baik, contoh yang pertama adalah contoh kegiatan yang satu arah, yaitu khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini saya hanya menggunakan aplikasi XSplit Broadcaster, aplikasi live streaming. Saya hanya mengcapture narasumber yang ada di mimbar, sehingga saya langsung live streamingkan ke YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Ini contoh kegiatan yang satu arah
yaitu khutbah Jumat. Jadi saya tidak perlu menggunakan aplikasi Zoom karena jamaah sudah datang langsung datang di Masjid Agung Al-Azhar untuk mendengarkan khutbah ini. Sedangkan yang live streaming ini sebagai syiar Islam yang dapat disaksikan jamaah yang tidak berada di Masjid Agung Al-Azhar. Baik, dan ini adalah contoh kedua, yaitu kegiatan seperti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan ini adalah kegiatan taklim dan tahfiz, kegiatan lembaga tahfiz Al-Azhar, di mana guru pada kegiatan ini adalah Haji Ahmad Khotib. Beliau men-share sebuah PowerPoint yang berisi tentang materi pembelajaran, di mana peserta yang hadir adalah santri-santri yang sudah mendaftarkan diri. Santri-santri yang sudah mendaftar akan diberikan link untuk dapat masuk pada kegiatan. Bagi jamaah umum yang tidak mendaftar bisa menonton pada live streaming. Jadi seperti itu. Kegiatan yang ketiga ini adalah seminar nasional, di mana narasumber tidak bisa hadir ke Masjid Agung Al-Azhar karena terkendala pandemi, di mana ada narasumber yang di Bandung, ada narasumber yang di Jogja, sehingga narasumber hanya bisa hadir melalui aplikasi Zoom. Dan ini saya memanfaatkan aplikasi Zoom sebagai sarana untuk para narasumber bisa mempresentasikan ilmunya mengenai seminar ini. Jadi ada tiga narasumber yang mempresentasikan ilmunya pada kegiatan ini. Jadi strateginya ini aplikasi Zoom saya gunakan untuk para narasumber, lalu live streaming tetap aplikasi Zoom ini saya konekkan ke aplikasi live streaming yaitu Explic Broadcaster untuk dapat disaksikan oleh jamaah umum. Jadi ini contoh strategi yang ketiga, yaitu aplikasi Zoom hanya digunakan untuk narasumber, sedangkan jamaah yang menyaksikan bisa menyaksikan pada aplikasi live streaming. Kenapa seperti itu? Karena ada keuntungannya. Apabila jamaah umum tidak hadir langsung ke Zoom meeting itu, tapi melalui live streaming, jamaah bisa membagikan video ini ke teman-teman, ke keluarga bila video ini bermanfaat, sehingga syiar Islamnya ini dapat lebih efektif. Kalau jamaah hanya hadir pada aplikasi Zoom saja, dia hanya menonton saja, mendapatkan ilmu sendiri, tidak bisa membagikan kegiatan ini ketika sedang berlangsung. Jadi itu. Yang keempat, ini contoh kegiatan yang interaksi dua arah antara narasumber atau guru pada kegiatan, lalu ada jamaah yang mengikuti kegiatan dan ada tanya jawab. Ini contohnya adalah kegiatan Majelis Taklim Tafsir Senin, di mana narasumber Haji Jahrudin Sultoni ini men-share PowerPoint mengenai materi. Baiklah teman-teman, itulah pengalaman saya selama mengelola dakwah digital melalui aplikasi Zoom dan aplikasi live streaming yaitu Explic Broadcaster. Jadi intinya tidak semua jamaah yang akan kita undang itu harus kita undang melalui Zoom meeting. Kita cukup mengundang jamaah itu untuk mengikuti kegiatan kita itu melalui live streaming kita, karena ada beberapa keuntungan yang tadi saya sampaikan, yaitu jamaah bisa bagikan video itu, bisa komen, bisa live chat juga. Lalu yang kedua, mengenai Zoom meeting, apabila kita menggunakan jamaah yang cukup besar, kita harus juga menggunakan Zoom yang berlisensi 1000. Kita tahu harganya memang cukup mahal ya.
Lalu yang ketiga, data yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan jamaah yang banyak yang kita undang melalui Zoom meeting, itu akan membuat kuota yang kita butuhkan itu cukup besar. Bila di jamaah 1000 dengan license 1000, jamaah datang semua 1000-1000-nya, itu data yang kita gunakan cukup besar. Kita harus siap dengan data yang besar. Sedangkan dengan cara live streaming, jadi semua itu sudah dihandle oleh YouTube. Kita cukup menghandle kuota kita streaming, dan selebihnya nanti menggunakan YouTube untuk diakses oleh jamaah yang tidak mengikuti melalui Zoom meeting. Jadi itu aja teman-teman mengenai efektivitas perencanaan dan pengaplikasian dakwah digital kita melalui aplikasi Zoom dan live streaming. Bila teman-teman menyukai video ini, silakan bagikan, like dan komen. Semua salah dari saya, yang benar datang dari Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.